Sofyan Jim Mamesah siap kupas tuntas mafia tanah. Mafia hukum Muljadi Budiman dan Agung Budiman perusak kedaulatan NKRI. A1 akurat, awal pemberitaan tahun 2021 sampai tahun 2024 dari YouTube, Google, streaming, online, media cetak, koran dan tabloid yang sudah berjalan hingga saat ini di episode 26. Selain itu, pemberitaan juga dilakukan melalui berita elektronik seperti pada stasiun TV, dari TV swasta dan TV pemerintah, serta pemberitaan yang diapresiasi oleh semua kalangan masyarakat umum, dari lokal hingga internasional. Sehingga berita yang dibuat oleh Bapak Sofyan Jim Mamesah, mantan Wakil Koordinator MKGR Jawa Barat era 86-89, sekaligus narasumber korban kebiadaban mafia tanah, mafia hukum atas tanahnya 116 hektar di Gunung Gelis, selama kurang dari 9 tahun tersebut yang telah menjadi berita trending topik, viral, dan berita tertinggi di seluruh pemirsa dan pemerhati. Sofyan Jim Mamesah, pahlawan P4 Pancasila, sebagai inspirator NKRI sebagaimana tokoh, inilah yang melakukan pengungkapan pelaku mafia tanah, mafia hukum di Gunung Gelis, dari oknum pelaku yang terlibat semua, dari pelaku pendukung hingga pelaku utamanya. Sehingga Bapak Sofyan Jim Mamesah karirnya di mata Presiden RI Jokowi dan Presiden terpilih Prabowo, Kemenko Polhukam dan Kementerian ATR BPN RI dengan Panglima TNI dan Kapolri telah mengapresiasi atas semua upayanya, berjuang merebut haknya dan warga korban 4 desa dan aspirasi warga korban lainnya. Bapak Sofyan Jim Mamesah menjadi berita besar sebagai pembela rakyat dan pemersatu rakyat dengan pemerintah. Engineering kinerja pemerintah membantu pengungkapan aksi oknum ASN di Pemkab Bogor, yang selama ini ditutup-tutupi oleh pelaku yang sudah tercuci otak, karena telah menerima suap menyuap, pelaku gratifikasi dan para oknum backup, APH masuk angin, dan alhasil apresiasi kedua presiden telah berefek kepadanya dan sempat menyematkan bahwa Sofyan Jim Mamesah digadang-gadang layak menjadi Dewan Penasehat Menteri. Karena berita tersebut sempat booming hingga ke seluruh Nusantara hingga ke mancanegara. Apresiasi dari seluruh masyarakat dan netizen mancanegara terus mengalir kepada pahlawan P4 Sofyan Jim Mamesah. Beliau telah membuktikan bahwa butir-butir Pancasila adalah pedoman hidup anak bangsa yang sah dan P4 Pancasila adalah landasan hukum negara Indonesia. Pelaku-pelaku satu persatu ditelanjangi oleh Sofyan Jim Mamesah. Beliau telah melakukan reinkarnasi hukum, berjuang merebut kembali haknya bersama para ahli waris lainnya, warga korban pemilik tanah sah, dari tanah ratusan meter hingga yang ribuan hektar. Tanah miliknya 116 hektar di Gunung Gelis, dan 65 hektar milik keluarga besar ahli waris dari Bapak Niko F. Mamesah di Golf melalui 12 sertifikat, dan 8 sertifikat sekarang ada di PT Sumarekon Tbk oleh oknum mafia hukum pengacara abal-abal Koprol Bambu Biadab Rudi Yahya, merusak lembaga hukum dan merusak citra pengacara di Indonesia. Karena oknum ini adalah kaki tangan dari 9 naga, Agung Kencana pemilik PT KJA dan PT KAAA abal-abal. Sofyan Jim Mamesah berjuang bersama warga masyarakat 4 desa, dari Desa Cibanon, Nagrak, Pasir Angin dan Desa Gunung Gelis, dan didukung APH hukum bersih, yang disumpah janji NKRI anti suap dan anti korupsi, notaris-notaris Ikatan Lembaga Indonesia Bersih Pembela Rakyat, dan seluruh warga 4 desa yang senasib seperjuangan dengan Bapak Sofyan Jim Mamesah. Berjuang bersama-sama, merebut kembali hak tanah-tanahnya jika dihitung kurang lebih semua 4.000.5.000 hektar yang rampas oleh PT penggarap berdasi. Berawal dari sidak dan cross-check yang dilakukan Polda Jabar bersama para APH bersih dan beberapa wartawan dan menemukan fakta akurat A1 di lapangan ada didapati PT KAAA Alam Abadi, yang saat ini PT tersebut lenyap entah kemana, dan PT MCI, KJA Golf, Yayasan Masyadul Quran milik Berry Tornando SH, dan PT KAAA abal-abal milik anak Muljadi Budiman, Agung Budiman Kencana dan direkturnya PT Imora Motor Honda Muljadi Budiman 9 naga. Termasuk ada di dalamnya PT Sumarekon Agung Kencana. Bahwa PT-PT tersebut adalah PT-PT penggarap berdasi.
Mereka telah membangun rumah-rumah mewah dan villa-villa mewah. Hati-hati mereka memasarkan lobi-lobi kerjasama marketing. Dan hati-hati kepada oknum marketing yang telah memasarkan tanah-tanah berstatus tidak jelas. Siap-siap kalian juga akan senasib dengan pelaku mafia tanah, mafia hukum yang sudah lama menjadi DPO APH, yang akan masuk ke dalam Hotel Prodeo. Dan apabila ada masyarakat atau pembeli mengetahui surat rumah palsu, cepat laporkan kepada APH terdekat. Surat kepemilikan tanah yang dimiliki palsu, buatan kerjasama oknum Pemda dan para pemilik PT. Dari sinilah benang merah ditemukan. PT Agung Kencana dan PT KAAA adalah PT bodong yang tidak mempunyai surat asli. Sudah lebih dari 15 tahun, bahkan ada yang sudah lebih dari puluhan tahun lamanya, tanah-tanah sah milik rakyat warga 4 desa dan sekitarnya yang awalnya dibeli PT-PT melalui DP 10% dan sisa 90%-nya warga mendapat intimidasi, tekanan oleh para preman-preman ciptaan PT-PT penggarap berdasi. Ada oknum kades dan staf desa, RT RW yang turut membantu membackup, di tiap hari kerap melakukan intimidasi menakut-nakuti warga pemilik tanah, dan PT-PT tersebut hanya mengeluarkan alibi-alibi saja. Sehingga 90% uang pelunasan tanah warga tersebut nihil, bahkan diarahkan ke pengadilan sesat. Warga dibuat tercengang karena tanah-tanahnya telah muncul surat HPL palsu buatan oknum Pemda. Ada informasi fakta A1 dan akurat di lapangan tentang tempat berkumpulnya para pelaku. Selain di Jalan Pramuka Jakarta, ada Hotel Royal Tulip, hotel yang juga merangkap kantor abal-abal dan dipakai para pelaku sebagai tempat yang dipergunakan melakukan pertemuan dan perumusan semua pelaku. Hotel Royal Tulip milik Muljadi Budiman dan anaknya Agung Budiman adalah tempat pelarian dan persembunyian yang sempat dicari APH Bersih tetapi dihalangi satpam dan staf hotel atas perintah Muljadi Budiman 9 Naga. Hotel Royal Tulip oleh Muljadi Budiman dipakai sebagai sarangnya gembong pelaku, kantor lobi-lobi hukum, tempat negosiasi praktek jual beli hukum oknum panitera PN Kabupaten Bogor, pada saat insiden eksekusi PT KAAA dengan Yayasan Masyadul Quran di tahun 2023 lalu. Tempat berkumpul para pejabat setempat, Kades Rudi Bebek, oknum staf Sekdes Haji Jaka beserta oknum staf Kecamatan Sukaraja, oknum 3 RW sebagai backup pengaman di PT-PT penggarap berdasi. Oknum camat dan oknum TNI Polri yang berkomplotan dengan kaki tangan, dan penerima perintah Muljadi Budiman 9 Naga. Hotel Royal Tulip saat ini tengah diperiksa oleh Dispenda Kabupaten Bogor perihal pembayaran pajak yang sudah puluhan tahun belum dibayarkan terhitung sejak tahun 2001 sampai tahun 2024. Tutup dan cabut izin Hotel Royal Tulip. Hotel yang digunakan sebagai tempat transaksi dan lobi-lobi jual beli hukum. Tempat tertutup yang sudah terdeteksi lama APH Bersih sebagai tempat berkumpulnya pelaku-pelaku, mafia tanah, mafia hukum, lobi-lobi pelaku 480 penadah, dan 378 penipuan. Hotel merangkap kantor abal-abal. Tempat sarangnya gembong-gembong, pelaku tindak hukum korupsi, kolusi dan gratifikasi. Jangan biarkan Hotel Royal Tulip beroperasi, karena jika terus dibiarkan, jelas ada apa, terindikasi ada oknum aparat penegak hukum yang bermain sebagai backup dari Agung Budiman Kencana kaki tangan 9 Naga, anak dari Muljadi Budiman 9 Naga. Tangkap backup dan semua oknum di balik Hotel Royal Tulip. Kerjasama pemilik PT-PT penggarap berdasi, dengan para oknum ASN untuk mengeluarkan surat plotting palsu dan yang mengeluarkan adalah oknum Pemda Kabupaten Bogor melalui oknum Sekda Burhanuddin, Eko oknum staf Dispenda dan beberapa oknum Kakan ATR BPN Kabupaten Bogor. Mereka semua adalah oknum pelaku settingan pelaku Muljadi Budiman 9 Naga. Hingga saat ini kerjasama terus intens dilakukan, melalui lobi-lobi tertutup di Hotel Royal Tulip. Masyarakat ditipu, dan pemilik tanah sah jadi korban dan pemilik sah dirugikan selama puluhan tahun. Diputar fakta dari yang dahulu PT abal-abal PT bermodal dengkul, disulap menjadi PT-PT aktif, padahal PT-PT tersebut PT yang tidak pernah membayar pajak kepada negara. Dan dari itu semua rangkaian benang merah satu persatu terurai. Para pelaku pemilik PT abal-abal,
yang telah merampok hak pacul para penggarap di 4 desa. Selama puluhan tahun para petani penggarap dan warga pemilik tanah dirugikan. Banyak warga pemilik tanah yang menjadi stres dan sakit hilang akal, hingga ada beberapa pemilik sah atau ahli waris tanah yang telah memiliki tanah selama turun-temurun, ada yang hingga meninggal dunia. Karena sakit berkepanjangan, warga korban terpaksa menyerah oleh sebab mendapat tekanan dan intimidasi oknum preman bayaran yang dibayar oleh para pemilik PT abal-abal. Banyaknya warga pemilik tanah sah secara turun-temurun, yang menjadi korban kebrutalan para PT-PT penggarap berdasi. Warga menjadi putus asa, para pengusaha dan penguasa telah memutar fakta, yang warga pemilik tanah sah diubah menjadi milik PT-PT penggarap berdasi. Seperti pada tanah milik Bapak Sofyan Jim Mamesah 116 hektar yang diakui dan klaim oleh PT KAAA milik Agung Budiman Kencana dan oleh para nasabah-nasabah yang telah membeli dari PT KAAA abal-abal. PT KAAA telah meng-take over kepada pengembang, dan pengembang, setelah mengetahui status tanah tersebut menjadi tertipu, dan ribuan pengembang korban tipu PT KAAA saat menuntut uang tanam modal dikembalikan semua 100% utuh, walaupun ada sebagian pengembang yang baru membayar tanda jadi juga ikut meminta dikembalikan utuh. Dan telah melaporkan PT KAAA kepada APH terdekat atas kerugian hingga ratusan miliar rupiah. Kolaborasi pengusaha biadab dan penguasa pejabat tamak, mampu merubah moto Kabupaten Bogor Tegar Beriman menjadi tebar aman. Aman mengeruk hasil kekayaan, menjadi pengusaha licik hancurkan rakyat. Para penguasa, para pemangku jabatan, ASN di Pemda Kabupaten Bogor dicuci otak hingga manut kepada pengusaha laknat dan berkhianat kepada rakyat dan negaranya. Melanggar sumpah jabatan demi kekayaan, pengusaha dan penguasa jahat telah merusak kedaulatan NKRI. Muljadi Budiman dan anaknya Agung Kencana Budiman pelaku pencuci otak, pelaku yang merubah mindset para oknum ASN. Merubah ASN aparat menjadi keparat, menjadikan pejabat jadi penjahat. Menggiring para ASN untuk menjadi pelaku peran dan memaksakan warga korban menjadi bungkam. Saya Sofyan Jim Mamesah pemilik sah tanah melalui tanah murni dan sah secara hukum negara melalui tanah yang dibeli sejak tahun 72 sampai 73 dengan bukti girik, warkah, IPEDA, pajak, plotingan BPN, blokiran BPN, dan sudah diakui Polhukam, Kementerian ATR BPN dan diketahui oleh Presiden RI secara hukum sah dan harus dikembalikan kepada pemilik sahnya yaitu Bapak Sofyan Jim Mamesah dan tanah tersebut setelah dilakukan cek melalui satelit terbukti bahwa tanah tersebut tidak ditemukan plotingan. Dan jika terdapat plotingan itu adalah plotingan palsu ciptaan pelaku Muljadi Budiman, pelaku pencipta skenario palsu. Ada pengakuan warga yang telah membeli di Pasir Angin itu adalah palsu, karena tidak ada dari satelit hingga Kanwil dan pusat Kementerian ATR BPN menemukan ada plotingan. Tanah murni milik Bapak Sofyan Jim Mamesah. Karena tanah kami sah murni tidak pernah dijual belikan, tidak pernah berhutang kepada siapapun. Dan tidak pernah menerima ganti kerugian oleh siapapun, dan tidak pernah berperkara dan tidak pula menguasai dari pihak manapun. Tanah ini murni sah kepemilikannya. Dari keluarga Nagaria yang telah menguasakan konsultan segera menjembatani kepada Bapak Sofyan Jim Mamesah melakukan lobi-lobi tanah milik Sofyan Jim Mamesah 70 hektar sampai 116 hektar di Gunung Gelis. Dan sudah 1 bulan hasil pertemuan tersebut hingga saat ini belum juga terselesaikan. Banyaknya pernyataan bohong yang dilakukan PT-PT, memberi alibi-alibi tidak jelas, jika tidak punya dana cukup bilang saja, karena seluruh bank-bank di Indonesia tidak mau mengeluarkan dana karena PT-PT penggarap berdasi telah di blacklist, banyak hutang yang belum terselesaikan, pelunasannya, karena prioritas 1.200 hektar dan tanah 116 hektar milik Sofyan Jim Mamesah dan tanah seluas 65 hektar di Golf milik ahli waris Bapak almarhum Niko F. Mamesah dan tanah milik warga 4 desa 4.000 sampai 5.000 hektar dan tanah-tanah di luar 4 desa. Karena tanah-tanah tersebut sudah dimasukkan perhatian oleh Kementerian ATR BPN dan bersertifikat jadi diberikan kebebasan kepada pemilik sah tanah untuk menjual kepada pihak dan PT manapun.
Jadi sepatutnya PT Penggarap Berdasi dari keluarga Nagaria tidak perlu mengelabui seluruh warga korban 4 desa, menyatakan akan membayar setelah selesai pelantikan Presiden terpilih tahun 2024 sampai tahun 2029 Prabowo Gibran. Karena tidak ada korelasinya, sangkut paut pembayaran, pelunasan dengan pelantikan Presiden. A1 modus mengulur-ulur waktu, tidak beritikat baik, mempermainkan semua pemilik tanah. Jangan menjual nama Presiden, membawa-bawa Prabowo Gibran, karena Prabowo Gibran tidak ada kaitannya. Ingat permasalahan ini bisa menyeret ke ranah hukum. Jangan memakai politik hukum yang menyesatkan. Mempergunakan nama besar untuk membuat seolah-olah warga akan percayai, ini politik busuk unsur pemecah belah rakyat dengan pemerintah, membuat kerusuhan dan meresahkan rakyat. Permainan para mafia tanah, mafia hukum, jual nama besar hanya untuk menutupi kenyataan. Pelaku 378 tipu-tipu ala komunis, menjual nama besar, membuat kerusuhan dan keresahan. Itu modus adalah alibi-alibi. Tangkap PT Penggarap Berdasi, proses hukum keluarga Nagaria yang telah membuat keresahan. Ingat ini semua sudah di tangan RI 1. Jika penyelesaian ini belum juga terselesaikan maka tim 08 dan tim dari kepresidenan yang akan mengambil langkah tegas. Dan atas persetujuan dari seluruh pemilik tanah sah, warga 4 desa, anak bangsa dan rakyat Indonesia yang akan menentukan nasib perusahaan kalian. Kami tidak mengancam karena semua alat bukti foto identitas, gambar dan jejak rekam ada di pemegang kunci kotak Pandora Bapak Sofyan Jim Mamesa. Dan siap-siap kepada seluruh PT pelaku rampas, dari pelaku pendukung hingga pelaku utamanya. Otak dalang intelektualnya. Karena kami rakyat Indonesia yang terzolimi selama berpuluh-puluh tahun lamanya, sudah geram dan ingin membuktikan bahwa NKRI tidak bisa dipatahkan oleh uang. Dan NKRI tidak akan pernah habis selama 7 turunan terkecuali hancur oleh kiamat. NKRI dan UUD 45 telah menyatu dalam raga dan darah kami anak bangsa, rakyat Indonesia dan P4 Pancasila sebagai landasan dan pedoman kehidupan kami. Saatnya penzolim akan menerima tabur tuai, kalian sendiri, semua pelaku-pelaku akan menerima karma atas azab dosa kalian sendiri. Ini NKRI, bumi pertiwinya semua anak bangsa Indonesia. Bendera merah putih akan selalu berkibar di bumi Gunung Gelis, Garuda Pancasila akan menjaga kedaulatan NKRI. Karena hidup mati kami hanya untuk bumi pertiwi. Tangkap pelaku Muljadi Budiman 9 Naga dan anaknya Agung Budiman Kencana, yang katanya dia tidak tahu menahu soal perkara Gunung Gelis dan sekitarnya, tetapi secara faktanya Agung Budiman itu tokoh preman perusak kedaulatan NKRI, merusak citra dan marwah semua aparat hukum yang tercuci otak olehnya. Dialah pelaku utama dari setiap rangkaian perampasan tanah rakyat, khususnya di Gunung Gelis dan sekitarnya. Saat ini pelaku Muljadi Budiman dan Agung Budiman, anak bapak ini tengah buron ke luar negeri. Tangkap pelaku utama dari semua aksi rampas tanah-tanah di Pemkab Bogor. Dia adalah oknum mantan bupati, yang telah 2 kali berturut-turut tertangkap KPK, karena aksi korupsinya, menyalahgunakan jabatan untuk backing pelaku Muljadi Budiman yang lalu diberikan kepada oknum Sekda Burhanuddin sebagai penerus estafet, pemegang kekuasaan. Lalu ada 3 oknum Kakan, 2 mantan pejabat Kakan, dan 1 Kakan aktif di ATR BPN Kabupaten Bogor. Ada juga oknum staf Dispenda Eko, mantan oknum Camat Sukaraja, mantan oknum Kades Menteng, dan oknum Kades Gunung Gelis aktif Rudi Bebek dibantu staf desa oknum Sekdes Haji Jaka, dan para oknum RW merangkap preman bayaran 9 Naga. Evelyn dan putranya Stefan, pelaku bendahara, kaki tangan 9 Naga. Dilanjut ada oknum pengacara PT Imora Motor Honda, Koprol Bambu, preman Raul mantan residivis, dengan KPK kasus suap menyuap atas perintah Agung Budiman pemilik Hotel Royal Tulip. Tangkap dan penjarakan. Jangan diberi ampunan, mereka-mereka itu sudah lama merusak kedaulatan NKRI, mereka pelaku mafia tanah, mafia hukum, sejak lama bercokol di Gunung Gelis dan sekitarnya, yang sekarang Hambalang dan Sentul kini juga masuk menjadi target selanjutnya.
Mereka semua pelaku tidak saja merugikan rakyat, merugikan income negara, melalui pemerintah pemilik kebijakan ikut turut dirugikan. Banyak PT-PT bodong yang tidak berizin akan tetapi masih beroperasi, salah satunya Hotel Royal Tulip milik Agung Budiman, dan saat ini tengah proses pemeriksaan perihal surat izin operasional dan pembayaran pajaknya sudah beberapa puluh tahun belum dibayarkan dari tahun 2001 sampai tahun 2024. Negara dirugikan, rakyat dirampas kepemilikannya. Bersihkan Indonesia dari para perusak kedaulatan NKRI, berantas bumi hanguskan sampai tak tersisa. Mereka adalah penjajah sebenarnya, mereka adalah musuh rakyat, bergaya PKI ala komunis, menyiksa rakyat, menghisap darah dan nyawa rakyat Indonesia, tanpa peri kemanusiaan, maka wajib dimusnahkan. Saya Sofyan Jim Mamesah bersama seluruh warga korban 4 desa, anak bangsa, rakyat Indonesia, mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak dan elemen, stakeholder, paguyuban, tokoh dan pemuka agama, alim ulama Indonesia, wartawan bersih, wartawan idealis, wartawan rakyat Indonesia bersatu, ikatan notaris bersih, seluruh pemerhati, netizen lokal dan internasional, para ASN bersih dan semua APH penegak hukum bersih, anggota TNI bersih dan Panglima TNI dan pasukan, anggota Polri bersih dan Kapolri, Kementerian ATR BPN, Kemenko Polhukam sekaligus pemberi rekomendasi, dan kepada Presiden terpilih tahun 2024 sampai tahun 2029 Bapak Jenderal Prabowo Subianto dan Mas Gibran Raka Buming Raka, dan salam hormat setinggi-tingginya. Terima kasih dari lubuk sanubari kami yang terdalam kepada Presiden Bapak Insinyur Haji Joko Widodo atas semua perhatian dan dedikasi, serta support dan dukungannya. Semoga atas semua kebaikan dan dukungannya kepada kami semua, warga 4 desa, korban mafia tanah, mafia hukum, akan mendapatkan pahala yang sebesar-besarnya. Dan semoga cita-cita kita bersama dalam membangun Indonesia maju, pembangunan dan SDM rakyatnya, menjadi Indonesia emas di semua aspek dan kehidupan. Meneruskan cita-cita luhur para pahlawan pejuang kemerdekaan. Menjadikan Indonesia bebas merdeka dari para penjajah, yang saat ini rakyat Indonesia dijajah oleh para mafia tanah, mafia hukum. Karena rakyat merdeka, Indonesia pasti jaya. Dan apabila ada yang terkait dengan berita yang saya buat ini, serta ingin mengetahui lebih jelasnya, dapat menghubungi saya langsung Jimmy Mamesah dengan nomor WA 0823 1580 0800. Ungkap Jimmy Mamesah mengakhiri wawancara. Salam NKRI, satu nurani, NKRI harga mati. Merdeka.